Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus hari ini Pak? Selalu semangat Mas untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan. Oke, luar biasa Pak Rinto ya. Terus bersama kita semua nih teman-teman ya. Jadi IWPI hari ini mau mencermati mengenai bukti-bukti di pengadilan dan dihubungkan dengan PPID Kemenkeu. Bagaimana nih Iya. Pak ceritanya? Ya, jadi ini kita melakukan lagi Mas, kembali lagi ke PPID Mas terkait dengan Hmm. perilaku hakim di pengadilan pajak Mas Awan. Jadi kadang hakim-hakim ini juga kurang memahami Mas prosedur hukum acara di dalam pengadilan pajak itu sendiri Mas Awan. Contohnya yang Hmm. paling sering ini adalah alat bukti yang wajib pajak hadirkan di dalam pengadilan itu ternyata ada yang tidak dimasukkan di dalam putusan dalam pengadilan Mas Awan. Gitu, Mas. Nah, Hmm. hakim ini keliru memaknai pasal 76 kalau tidak salah Mas. Coba Mas bisa dilihat Mas, pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak Mas. Pasal Nah, 76. ya, coba pasal 76 Mas. Undang-Undang Pengadilan Pajak Nah, pasal 76. ya, Pasal 76, pasal 76. Coba saya share ya, screen. ya, intinya hakim tuh menentukan dua alat bukti kalau nggak salah, Mas ya. Ini. Nah, itu Mas. Betul Hmm. Mas. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan. Nah, ini Mas. Hmm. Nah, ini dia mengkebiri dia ini Mas, di dunia perpajakan ini rata-rata mereka tuh Hmm. membaca pasal tuh hanya satu yang tidak komprehensif Mas. Bahkan pasal Hmm. 69 lihat Mas. Nah, ini Mas. Hmm. Nah, alat bukti sebenarnya pasal 69 ayat 1 ini kan ada, lah, misalkan gini Mas Awan, ada 10 alat bukti Mas yang Hmm. dihadirkan di dalam persidangan. Hmm. Nah, ini 10 alat bukti ini harus masuk dalam putusan semuanya Mas Awan. Hmm. Nanti majelis hakim dipertimbangkan bukti satu. Oh, ini Hmm. tidak relevan karena ini. Hmm. Bukti dua, ini tidak relevan. Oh, bukti tiga ini relevan. Ini yang kami buatkan ini itu loh, Mas. Lah, Hmm. kalau wajib pajak sudah berdarah-darah mencari Hmm. keadilan di pengadilan pajak, Mas, menghadirkan 10 alat bukti, tapi hakim cuma milih dua alat bukti yang mau memenangkan tergugat. Ya, buat apa ada persidangan? Hmm. Hmm. Kan gitu, Mas Awan. Hmm. Harusnya kan semua alat bukti, entah itu alat buktinya lemah, entah apa, itu harus harus dimasukkan dalam putusan, Mas. Hmm. Masing-masing alat bukti tadi itu harus dipertimbangkan oleh majelis hakim, Mas Awan. Hmm. Nah, itu ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak juga, Mas. Setiap alat bukti itu harus dipertimbangkan, Mas. Nah, Hmm. pasal 84 kalau nggak salah, Mas. Nah, ini sambil Mas Awan lihat, saya tampilkan suratnya, Mas. Hmm. Nah, ini adalah kami melakukan keberatan atas permohonan informasi, ya, Mas. Hmm. Nah, saya Rito Setiawan, permohonan keberatan Hmm. atas nama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Udah ketemu Mas ya? Sambil lihat pasalnya Mas Awan ya. Yang harus Pasal dipertimbangkan. pasal berapa Pak? 84 kalau nggak salah Mas ya. Pasal 44 dari Undang-Undang Pengadilan pajak. Nah, pokoknya 8 setiap bukti Mas. Oh. mengenai alat bukti. Ya, setiap alat bukti itu harus dipertimbangkan Mas. Kalau nggak salah yang ini Mas, putusan pengadilan pajak harus ini loh Mas, harus ada ketuhanannya Maha Esa. Pasal 84 kalau nggak salah. Hmm. eh, Pasal delapan puluh Pak. empat Putusan pengadilan pajak harus memuat, iya. Ya, poin apa Mas? F kalau nggak salah. Coba Mas. Poin F adalah mempertimbangkan dan penilaian setiap alat bukti. Setiap Mas, kan tidak boleh, bukan pilihan Mas. Betul. Nah, kalau dia ini ada 10 dipilih dua Mas. Lah aku mau Oke. menangkan siapa? Kan ya bukan gitu Mas. Hmm, 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 Nah, ini Mas. Nah, ini permintaan tidak informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta. Ini kita hmm, keberatannya Mas. Ini pertanyaannya adalah ini hmm, Mas. Apakah hmm, Ketua Pengadilan Pajak memperbolehkan majelis hakim tidak memuat seluruh alat bukti dalam putusan? Ini maksud hmm, saya sesuai dengan pasal 84 Mas. hmm, Kan kita kasih hmm, pilihan, nggak ada Mas ya. A, boleh, B tidak boleh, C tidak tahu. Yang kedua, apakah majelis hakim pengadilan pajak berwenang memilah-milah alat bukti mana saja yang akan dimasukkan dalam putusan? hmm, Berwenang, tidak berwenang, tidak tahu. Ini jawabannya aslinya gini Mas. hmm.
Ketua pengadilan pajak berperan menjaga integritas. Nah, ini Hmm. pokoknya jawabannya nggak dijawab dengan tegas sama seperti biasa, Mas Awan. Hmm. Nah, ini kan kami masukkan pasal 84 ini Mas ya. Ini Mas. Pertimbangan penilaian setiap bukti, Mas. Hmm. Keberatan atas poin 2 ini kami sampaikan, sebentar Mas. Keberatan atas poin 1, Mas. Permintaan informasi kami bukan soal intervensi Ketua Pengadilan Pajak atas substansi putusan, melainkan mengenai apakah diperbolehkan atau tidak suatu putusan tidak mencantumkan seluruh alat bukti, serta apa dasar hukumnya yang mengatur hal tersebut. Hmm. Tanggapan PPID tidak menjawab secara eksplisit apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dan menghindari pilihan jawaban yang ditawarkan dalam formulir A, B, C, Mas. Hmm. Penjelasan yang diberikan terlalu umum cenderung mengaburkan substansi pertanyaan. Jika pasal 84 ayat 1 huruf F memajukan penilaian atas setiap alat bukti, maka seharusnya tidak boleh ada alat bukti yang tidak dimuat atau diabaikan dalam pertimbangan putusan. Sebab Hmm. itu akan bertentangan dengan asas audi et alteram partem dan asas due process of law yang diakui dalam prinsip umum di peradilan. Hmm. Keberatan atas poin 2, PPD memberikan narasi yang ambigu antara kewajiban mempertimbangkan seluruh bukti pasal 84 ayat 1 huruf F dan diskresi hakim untuk memilah bukti. Hal ini justru memperkuat kecurigaan bahwa ada ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lembaga peradilan. Hmm. Karena kan rata-rata hakim di pengadilan pajak ini Mas banyak yang juga belum sarjana hukum Mas Awan. Pasal Oke. 84 ayat 1 huruf F menyatakan bahwa putusan wajib memuat penilaian terhadap setiap alat bukti, Mas. Nah, Hmm. dalam hal ini penggunaan kata setiap mengandung makna menyeluruh, bukan selektif. Hmm. Jika majelis hakim memilih tidak memasukkan alat bukti tertentu dalam putusan, maka setidaknya tetap harus disebutkan alasan pengecualiannya tersebut agar dapat diuji akuntabilitas dan atau judicial reasoningnya oleh publik maupun Mahkamah Agung dalam tahapan kasasi atau peninjauan kembali. Hmm. Pernyataan bahwa alat bukti tidak harus dicantumkan secara rinci namun secara substantif berpotensi membuka celah ketidaktransparanan dan Hmm. seharusnya dijawab secara lugas dalam format yang diminta boleh atau tidak boleh. PPID Hmm. seharusnya PPID seharusnya berperan aktif memastikan bahwa informasi yang diminta dijawab secara lengkap dan akurat termasuk dengan meminta klarifikasi pendapat Hmm. resmi atau pendapat resmi dari unsur teknis terkait. Hmm. Kegagalan menjawab secara eksplisit menunjukkan kurangnya. Nah, ini Mas, Hmm. optimal sebagaimana dibacakan oleh pasal 21 Undang-Undang KIP. Jadi ini Hmm. ya mohon maaf ini pengadilan pajak blunder lagi Mas, ini tidak bisa menjawab secara tegas Mas. Nah, demikian keberatan ini Hmm. saya sampaikan. Ini PPID Kemenkeu atau PPID Pengadilan atau PPID Mahkamah Agung? Ini kan kalau ini pasti ke Kemenkyu dulu Mas, nanti Kemenkyu mengarahkan ke Ketua Pengadilan. Itu kan Sekretariat Pengadilan Pajak kan ada di bawah Sekretariat Jenderal Kemenkyu Mas. Oh, Nah, oke. ini keberatan atas pembunuhan informasi Mas. Hmm. Nah, ini nanti kalau nggak close akan lari ke sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat Mas Awan. Hmm. Nah ini Mas, sekarang enaknya Mas Awan, sudah eranya AI Mas. Jadi Oke. pertanyaan kita, jawaban mereka itu bisa kita langsung AI yang olah, gitu loh Mas. Jadi kita Hmm. tanpa, nah ini eh, hasil AI dari ChatGPT Mas ya. Apakah Ketua Pengadilan Pajak memperbolehkan majelis hakim tidak memuat seluruh alat bukti dalam putusan? Jawaban tidak boleh Mas. Langsung Hmm. tegas Mas AI-nya Mas. Ya. Nah, berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf F, nah, ini bunyinya setiap putusan memuat pertimbangan dan penilaian terhadap setiap alat bukti yang diajukan serta hal yang terjadi dalam persidangan. Oh, ini serta hal yang terjadi dalam persidangan Mas. Apa saja harus dimuat Mas. Dengan demikian, Hmm. setiap alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan harus dicantumkan dan dinilai dalam putusan. Ketua Pengadilan Pajak secara fungsional tidak memiliki kewenangan memperbolehkan atau melarang substansi pertimbangan hakim. Namun secara administratif berkewajiban mengawasi mutu penyusunan putusan agar sesuai dengan ketentuan formal dan asas keadilan. Dasar hukum pasal 84 ayat 1 huruf F dan Undang-Undang Pengadilan Pajak dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mas. Asas keadilan dan ketidakberpihakan. Hmm. Jadi yang harus kita patuhi adalah hukum, Mas. Adalah Hmm. peraturan perundang-undangan, bukan ketua pengadilan pajaknya, bukan dirjen pajaknya. Ini kalau rata-rata hakim pengadilan pajak ini kan mantan temennya tergugat, Mas. Jadi Hmm. rawan sekali intervensi. Pertanyaan yang kedua, Mas. Apakah majelis hakim pengadilan pajak berwenang memilah-milah alat bukti yang dimasukkan dalam putusan, Mas?
Jawabannya Mas. Tidak berwenang Hmm. dalam arti mengabaikan sebagian alat bukti yang diajukan majelis hakim Hmm. yang diajukan. Majelis hakim berwenang menilai relevansi dan bobot pembuktian. Itu Mas. Namun tetap berkewajiban menilai seluruh alat bukti yang diajukan dan menyatakannya dalam pertimbangan hukum. Gitu, Mas. Ini Hmm. Mas. Oke. Nah, ini daripada negara kemarin ini Mas ya di hari ulang tahun Bayangkara kan beli robot ini Mas, robot polisi. Ini kayaknya beli robot hakim lebih enak Mas. Nomor hakim ya. Robot hakim. Oke. Pemilahan hanya dapat dilakukan dalam rangka menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti, namun tidak dapat menjadi alasan untuk menghilangkan atau tidak mencantumkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Mas. Dasar hukumnya ini, Mas. Hmm. Pasal Hmm. 69 sampai 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, pasal Hmm. 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan. Pasal Hmm. 78 putusan didasarkan pada pembuktian dan keyakinan hakim. Pasal 84 ayat huruf F. Mas. Hmm. Tambahan dokumen yang seharusnya disampaikan sebagai bagian dari informasi publik, PPD seharusnya menyampaikan pula jika tersedia pedoman teknis penyusunan putusan pengadilan pajak, Mas Aman. Nah, Hmm. terjadi kan tiba-tiba, ya mohon maaf Mas ya, mungkin kita sudah terlalu lama Hmm. dijajah Mas ya, dalam tanda kutip Mas ya. Kita kan Hmm. kalau ada putusan pengadilan yang lihat kan, wah kalah, udah biasanya udah nggak dilihat Mas. Hmm. Bener nggak Mas? Mas Aman juga seperti itu Mas ya, yang dilihat kan Ya. paling bawah Mas ya. Nah, Hmm. dikabulkan atau ditolak atau diterima. Iya, Nah, iya. pokoknya, nah, Jalan paling ujung. ya paling ujung. Nah, Hmm. nah, kalau kita analisa Mas. Nah, pedoman teknis penyusunan putusan pengadilan pajak, SOP atau surat edaran internal ketua pengadilan pajak bila ada terkait format dan isi putusan. Dokumen Hmm. pelatihan hakim atau kebijakan mutu kelembagaan peradilan pajak yang mengatur prinsip akuntabilitas putusan. Jika Hmm. dokumen tersebut tidak tersedia, maka harus disampaikan secara eksplisit bahwa dokumen yang Hmm. dimaksud tidak tersedia penguasaan atau belum diterbitkan oleh pengadilan pajak sesuai dengan pasal 17 huruf G Undang-Undang KIP. Hmm. Hmm. Keterbukaan informasi publik pada ini. Nah, ini Hmm. sekarang kita buatkan ini, Mas. Kalau Hmm. mereka ini karena kita keberatan, ini kita lampirkan, Mas. Hmm. Aspek penilaian, kejelasan penjawab pertanyaan utama. Hmm. Keterangan tidak menyatakan boleh atau tidak boleh secara eksplisit, skor 30%. Hmm. Kelengkapan dasar hukum, mengutip pasal relevan namun tidak menjawab secara eksplisit 50%. Hmm. Penjelasan posisi ketua pengadilan pajak umum normatif dan tidak operasional 40%. Hmm. Terus ketersediaan dokumen administratif tidak menyampaikan atau menyebut keberadaan atau tidaknya dokumen Hmm. 0%. Kesesuaian format permohonan tidak mengikuti format Hmm. pilihan plus penjelasan. Nah, kita kan ada pilihan ganda terus penjelasan Mas. Nah, dia tidak mengikuti format kita itu Mas. Hmm. Itu 25%. Total pemenuhan adalah 29%. Kesimpulan, tanggapan PPID ini belum memenuhi prinsip Hmm. keterbukaan informasi yang cepat, tepat, lengkap dan dapat dipahami masyarakat. Hmm. Nah, ini Mas. Nah, ini pertanyaan udah kita layangkan Mas. Hmm. Mm. Seperti itu masalah. Oke. Luar biasa. Jadi ini keberatan sudah masuk dan akan menuju ke sengketa dong ya? Ya nanti kalau tidak dibalas, kan ada waktunya Mas. Nanti kita akan ajukan sengketa informasi Hmm. di Ya, jadi Komisi Informasi Pusat Mas. ini PPID kerjaannya bukannya memberikan informasi, tapi berusaha mencari alasan untuk menolak memberikan informasi. Iya. Ini kayaknya apa ini Mas? Ini mungkin perlu Pak Presiden perlu tahu ini Mas. Ada apa Mas? Permasalahan sistemik di dunia perpajakan ini Mas. Hmm. Permasalahan sistemik ini mungkin mungkin Mas terlalu lamanya Menteri Keuangan yang sudah menjabat Mas. Ya, 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 Jadi ya. jadi budaya-budaya ini Mas lebih lebih dibiarkan untuk Mas Awan. Tidak ada perbaikan yang fundamental Mas. Karena untuk ya namanya kita negara Mas itu harus hukum ini atau keadilan ini harus terwujud Mas. Kalau hukum Hmm. aja tidak terwujud dengan adil Mas. Nah itu jangan harap Mas. Jangan mimpi Indonesia Emas 2045 Mas Awan. Hmm. Itu dulu Mas yang paling penting Mas. Oke. Hmm. Jadi budaya mencekek rakyat ya, bukannya malah melindungi rakyat ya. Iya Mas. Itu tidak sesuai loh Mas dengan apa Mas ya tujuan kita membentuk negara itu Mas. Jadi inilah orang-orang oknum-oknum ini adalah malah menjegal tujuan negara Mas. Ini seharusnya yang ditangkepin sama Panglima TNI juga Mas sama Kapolri Mas sebagai pengaman dan pelindung rakyat Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Rinto. Kita tunggu bagaimana proses sengketa di PPID-nya. Terima kasih Pak Rinto. Jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Oke Mas, sama-sama.